Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Andalusia. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pertama asal-usul Islam di Andalusia, kedua perkembangan Islam di Andalusia, ketiga kemajuan peradaban Islam di Andalusia, dan yang keempat kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Pertama, asal-usul Islam di Andalusia. Asal-usul Islam di Andalusia terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, yaitu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Namun sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Namun penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Al-Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghasani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah sampai tahun 83 Hijriah. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam di kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Visigot. Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memutuskan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dalam proses menaklukkan Spanyol, terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa dalam memimpin satuan pasukan ke wilayah itu. Mereka adalah Thorif ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Thorif dapat disebut juga sebagai perintis dan penyelidikan. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Selanjutnya ada Torik bin Ziyad. Ia lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagiannya lagi yaitu orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Sejarah mencatat kemenangan pertama yang dicapai oleh Torik ibnu Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Namun dalam sejarah mencatat bahwa Panglima Torik bin Ziyad setelah seluruh pasukan selesai menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, mereka membakar seluruh alat penyeberangan tersebut. Ia pun mengucapkan pidato yang bersejarah, yang berbunyi, Al-aduwu amamakum wal bahru wara'akum fakhtar ayyuma si'atum. Berarti, musuh di depan kamu, lautan di belakang kamu. Silahkan pilih mana yang kamu kehendaki. Selanjutnya, Musa juga berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Selfil, dan Merida, serta mengalahkan penguasa kerajaan Pigosit, Theodomir di Orihelu. Ia bergabung dengan Torik bin Ziyad di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, yaitu mulai dari Saragossa sampai Navarre. Materi selanjutnya, perkembangan Islam di Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia itu terbagi menjadi 6 periode. Periode pertama terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, periode kedua terjadi pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, yang artinya panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik di bidang politik maupun bidang peradaban. Selanjutnya, periode ketiga terjadi pada tahun 1912 Masehi sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai muncul raja-raja kelompok
yang dikenal dengan sebutan Muluk at-Tawaif, yang pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman an-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Selanjutnya periode keempat terjadi pada tahun 1013 Masehi sampai 1084 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Sevilla. Pada periode ini, umat Islam memasuki pertikaian internal. Selanjutnya, periode kelima terjadi pada tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Yang terakhir, periode ke-6 terjadi pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, ketika umat Islam Andalusia bertahan di wilayah Granada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ammar, pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar An-Nasr. Oleh karena itu, kerajaan itu disebut juga Nasriyah. Selanjutnya bagian ketiga, kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Kemajuan-kemajuan Islam yang telah dicapai di Spanyol: pertama, ilmu filsafat; dua, ilmu sains; ketiga, ilmu fikih; keempat, musik dan kesenian; dan yang kelima, bahasa dan sastra. Yang pertama, ilmu filsafat. Tokoh utama dan yang pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad ibnu al-Syaghi. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa tersebut antara lain Abu Bakri Muhammad ibnu Asy-Syaikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Filosofi selanjutnya adalah Abu Bakar ibnu Tufail melalui berbagai karyanya, yaitu beliau banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang masyhur yaitu berjudul Hayy Ibnu Yaqzan. Yang kedua, ilmu sains. Spanyol Islam banyak melahirkan tokoh dalam bidang sains, di antaranya bidang kedokteran, matematika, ekonomi, kimia, dan lain-lainnya juga. Spanyol Islam banyak melahirkan tokoh dalam lapangan sains. Dalam bidang matematika, pakar yang sangat terkenal adalah Ibnu Sina. Bidang matematika ini juga melahirkan tokoh yang bernama Ibnu Sofat dan Alkimi. Keduanya juga ahli dalam bidang teknik. Kemudian, dalam bidang fisika, dikenal seorang tokoh Ar-Razi. Dialah yang meletakkan dasar ilmu kimia dan menolak kegunaan yang bersifat tahayul. Beliau juga menemukan rumusan klasifikasi binatang, tumbuhan. Ar-Razi membuat sejumlah substansi dan proses kimiawi. Selanjutnya, ilmu fikih. Umat Islam di Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki, di mana mazhab ini diperkenalkan oleh Ziyad ibnu Abdurrahman yang selanjutnya dikembangkan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Ar-Rahman. Sebuah kitab fikih monumental yang masih menjadi salah satu rujukan dalam lapangan hukum Islam sampai saat ini, khususnya di Indonesia, adalah Bidyatul Mujtahid. Kitab itu ialah buah karya dari Ibnu Rashid, filosofis dan fikih Spanyol Islam. Keempat, musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan kesenian, Spanyol Islam mencapai kecemerlangannya di bawah tokoh yang bernama Al-Hasan ibnu Al-Nafi. Yang kelima, bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan di Spanyol. Adapun di antara tokoh-tokoh yang ahli dalam bahasa dan tata bahasa adalah Ibnu Syayyidih, Ibnu Khuruf, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, kemajuan pembangunan fisik.
Kemajuan pesat pada bidang intelektual itu tidak melalaikan para penguasa Spanyol Islam untuk memperhatikan pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik, umat Islam di Spanyol telah membuat bangunan-bangunan fasilitas seperti perpustakaan yang jumlah sangat banyak, gedung pertanian, jembatan-jembatan air, irigasi, roda air, dan yang lainnya. Di samping itu juga istana-istana, masjid yang besar-besar dan megah, serta tempat pemandian dan taman-taman yang semuanya itu dipersatukan dalam kota yang ditata dengan teratur. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi pendukung kemajuan Islam yang dicapai Andalusia. Pertama, adanya penguasa yang kuat dan berwibawa. Kedua, adanya kebijaksanaan penguasa untuk melopori kegiatan ilmiah. Ketiga, penguasa menjunjung tinggi dan menegakkan toleransi beragama. Keempat, masyarakat Spanyol adalah masyarakat yang majemuk, sehingga mereka saling bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Dan yang terakhir, adanya kesatuan budaya Islam. Kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Kemajuan besar dalam peradaban ini runtuh setelah dinasti yang berkuasa di wilayah kecil ini tidak mampu mencegah perebutan kekuasaan di kalangan pangerannya. Abu Abdullah Muhammad yang merasa disingkirkan karena tidak diberi wewenang menggantikan kedudukan bapaknya sebagai Amir di Granada, akhirnya memberontak. Setelah ayahnya terbunuh, kekuasaan beralih ke Muhammad ibn Sa'ad. Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella. Ferdinand dan Isabella melihat bahwa tawaran Abu Abdullah bisa dimanfaatkan sebagai alat yang baik untuk membantu proses pemusnahan kerajaan Islam yang bernasib malang itu. Berbekal uang dan pasukan dari Kastil, Abu Abdullah pada tahun 1486 menduduki sebagian wilayah ibu kota yang dikuasai pamannya. Dan untuk kedua kalinya ia menguasai Granada, yang kemudian memperlihatkan sebuah tontonan antik, yakni berperangnya dua sultan pada saat yang bersamaan. Dalam sebuah perang saudara yang sengit, legenda tentang penghancuran keluarga bangsawan patriotik Banu Sarraj di Alhambra oleh Abu Abdullah itu untuk masa sekarang terdapat dalam sejarah mitis tentang hari-hari terakhir Granada. Sementara itu, bala tentara Kastil sedang bergerak maju, satu demi satu kota-kota berjatuhan ke tangan mereka. Malaga direbut pada tahun berikutnya dan banyak penduduk yang dijual dalam perbudakan. Kepungan mereka semakin menyempit ke sekitar ibu kota yang sudah mati. Al-Jaghal tidak berhasil menghadang laju pasukan Ferdinand, sementara Abu Abdullah berperan sebagai sekutu Ferdinand. Dalam keputusannya, Al-Jaghal menyeru para raja di Muslim di Afrika. Tetapi ungkapannya gagal karena mereka juga sedang sibuk berperang antara mereka sendiri. Akhirnya ia menyerah dan mundur, dan di sana ia menjalani hari-hari terakhirnya dalam penderitaan dan kemiskinan. Tak lama setelah Al-Jaghal dikalahkan, Abu Abdullah diminta oleh patronnya agar menyerahkan kota yang dikuasainya. Karena terbesit keinginan untuk menjadi seorang pemimpin yang pemberani, Abu Abdullah menolak memenuhi permintaan itu. Pada tahun berikutnya, Ferdinand beserta sepasukan tentara dengan jumlah 10.000 kuda kembali memasuki Granada. Ia menghancurkan ladang pertanian dan kebun buah-buahan. Kemudian mengepung benteng pertahanan terakhir Islam di Spanyol dengan sangat rapat. Pengepungan itu ditekan lebih rapat membentuk sebuah blokade dengan memaksa kota itu agar menyerah. Akhirnya pasukan muslim sepakat untuk menyerah dan diberi jangka waktu 2 bulan dengan syarat-syarat. Sultan beserta seluruh pejabatnya mesti mengucapkan sumpah setia kepada raja-raja Kastil. Abu Abdullah akan menerima sebidang tanah di Al-Basyarat. Orang Islam akan dijamin keamanannya secara pribadi di bawah hukum mereka dan bebas menjalankan agamanya. Ketika periode gencatan senjata berakhir dan tidak ada tanda-tanda serangan dari orang Turki dan Afrika, orang Kastil mulai memasuki Granada pada 2 Januari 1492. Abu Abdullah mulanya tinggal di tanah yang
telah dijatahkan untuknya, tetapi kemudian pergi memencilkan diri ke Fez sampai kematian menjemputnya pada tahun 1533. Raja tertinggi mereka, Ferdinand dan Isabella, melanggar syarat-syarat kesepakatan perlindungan. Di bawah kepemimpinan pendeta yang dipercayai sang ratu, Kardinal Ximenes de Cisneros, sebuah kampanye untuk memaksa perpindahan agama dijalankan pada tahun 1499. Kardinal itu awalnya berusaha menarik buku-buku Arab dari peredaran, yakni buku-buku tentang Islam, dengan cara membakarnya. Granada menjadi medan api unggun tempat pembakaran naskah-naskah Arab. Banyak orang mengadopsikan nama Kristen sebagai nama publik tetapi menggunakan nama Arab secara pribadi. Pada awal tahun 1501 dikeluarkan sebuah dekrit kerajaan yang berbunyi bahwa semua muslim di Kastil dan Leon mesti memeluk agama Kristen, atau tidak mereka mesti meninggalkan Spanyol pada tahun 1556. Philip II menetapkan sebuah hukum yang mewajibkan semua muslim untuk meninggalkan bahasa, peribadatan, institusi, dan cara hidup mereka. Perintah pengusiran terakhir ditandatangani oleh Philip III pada tahun 1609 yang mengakibatkan deportasi secara paksa hampir semua orang muslim di dataran Spanyol. Diceritakan bahwa sekitar 500 juta muslim mesti merasakan nasib yang sama. Kemudian banyak orang muslim yang meninggalkan Spanyol lalu mendarat di pantai-pantai Afrika. Kemudian kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia mempunyai penyebabnya, yaitu yang pertama itu ada konflik Islam dengan Kristen. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen sehingga kehidupan negara Islam tidak pernah sepi dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi, yaitu orang-orang mu'alaf Spanyol. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mu'alaf itu, suatu ungkapan yang merendahkan. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Pada paruh kedua Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan serius, sehingga akhirnya melalaikan urusan perekonomian. Yang keempat, tidak jelasnya peralihan pemerintah ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Dan yang kelima itu ada keterpencilan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jazakumullahu khairan katsira atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.